Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan dan juga kebahagiaan. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Namun sebelum lanjut, untuk para sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, saya mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Saudaraku, mohon disimak sampai akhir dan supaya tidak salah paham. Surat Al-Ikhlas sama seperti hanya surat-surat yang lain. Ia memiliki banyak rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkadang di dalamnya dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun akhirat, dan dari kesulitan di saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dahsyatnya kengeriannya di hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antaranya surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ini juga seringkali dibaca dan diulang-ulang. Dan itu hampir sudah menjadi bacaan harian bagi setiap orang muslim, baik itu ketika sholat maupun berzikir. Bukan karena surat ini pendek dan mudah untuk dihafalkan, namun demikian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kesehariannya beliau tidak lepas dari membaca surat Al-Ikhlas. Dan lebih dari itu, surat Al-Ikhlas mengandung makna yang penting dan mendalam. Oleh karena itu, meskipun surat ini pendek, akan tetapi ia memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat-surat yang lainnya. Bahkan kedudukan dari surat Al-Ikhlas itu disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surat ini menyiratkan pada kita agar kita senantiasa dalam menjalani segala hal kehidupan keseharian kita
itu harus selalu disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. Berikut 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas, yang tentunya bisa juga yang senantiasa mengamalkannya. 1. Untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk cara mengamalkannya, baca surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan sholat isya. Setelah selesai, lalu berdoalah kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh, tumpahkanlah apa yang menjadi keinginan dan harapan serta apa yang dicita-citakan. Insya Allah, apabila kita senantiasa mengamalkannya dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dua, diselamatkan dari maksud jahat orang yang rakus lagi aniaya. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksud jahat orang yang rakus lagi aniaya, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan kita sehari-hari. Insya Allah, atas izin Allah, kita akan diselamatkan dari maksud jahat orang-orang yang rakus lagi aniaya. 3. Bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung merasa sakit, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangannya sebelah kanan. Kemudian mengusapkannya ke bagian yang terasa sakit dengan membaca Qul Allahu Ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq atau baca Qul a'udzu birabbin nas. Atau disebut surat An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas untuk berbuat dosa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat, meskipun setan dengan sungguh-sungguh akan menggodanya pada hari itu. 5. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidupnya yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya sudah segala cara ia lakukan agar ia terbebas dari kesusahan hidup yang dideritanya. Namun semua itu sama sekali tidak ada hasilnya, yang ada ia semakin menderita. Lalu laki-laki itu memohon kepada Rasulullah supaya ia diajarkan, diberikan amalan singkat untuk bisa menghilangkan segala kesempitan hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan tersebut dan menyuruhnya supaya di setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, ia diajarkan untuk selalu memberi salam. Dan jika seandainya di rumah itu kosong, tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah memberi salam, melangkah masuk dan ia diperintahkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan laki-laki itu pun mengamalkan secara istiqomah dengan penuh keyakinan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya, melimpah ruahkan hartanya sampai pada kerabat dan juga pada tetangganya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya seperti hanya kisah berikut ini. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dalam masjid Madinah. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.